Darren berdiri terpaku, matanya terbelalak, begitu wajah bertopeng di hadapannya terungkap. Sinar lampu temaram menyinari pelipis lelaki itu, Rafael. Darren tak sempat berkata-kata sebelum bisa bereaksi. Rafael sudah mengangkat pistol peraknya dan menodongkannya ke dahi Darren. Sikapnya santai tapi tegas. Dengan suara datar, dingin dan menyeratkan ancaman nyata, Rafael berkata, "Dunia ini memang sempit ya. Kau masih ingat seorang bocah kecil saat pertama kali kau diperkenalkan ke Pascal? Pria kecil itu, ya itu, aku." Darren menelan ludah, nafasnya memburung. "Sekarang, dengarkan baik-baik. Aku bukan cuma seseorang yang kebetulan kenal dia. Aku adalah kerabat dekat Pascal. Dan kalau malam ini aku sampai terluka atau hilang, dia akan mencarimu sampai ke ujung dunia, Dar." Sejurus kemudian wajah Darren memucat. Dia tak mengatakan sepatah kata pun. Dengan gerakan tangan yang pelan, ia memberikan isyarat kepada anak buahnya untuk menurunkan senjata. Senyap. Nathaniel yang berdiri di belakang berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Orang itu selalu terlihat berbeda dari yang kelihatan di luar. Leonard hanya mendengus singkat. Dia emang selalu aneh. Alia yang sebelumnya dijaga ketat di sudut ruangan dilepaskan. Tubuhnya melemah, tapi ia masih mampu berjalan. Dengan langkah pelan ia mendekat ke Leonard yang segera memapahnya perlahan keluar. Rafael menyimpan kembali pistolnya ke balik jaketnya. Matanya masih mengawasi Darren yang tak berani bergerak sedikit pun. Suara mesin jet bergemuruh halus. Di dalam kabin, suasana tenang namun penuh rasa lelah dan pertanyaan. Alia tertidur bersandar di kursi. Tubuhnya diselimuti jaket Nathaniel. Nathaniel pun tertidur dengan posisi duduk. Kacamata masih menggantung di wajahnya. Leonard menatap Rafael. Matanya menyipit sedikit. "Kenapa kamu bisa ada di sana? Bukannya kamu masih ada di Bora Bora?" Rafael membuka satu matanya, lalu memiringkan kepala sedikit dengan gaya malas. Seorang teman selalu tahu kapan temannya butuh bantuan, walaupun jaraknya agak nyebrang dikit dari peta. Leonard masih menatap penutannya. "Aku tahu kamu punya koneksi di pemerintahan," lanjut Rafael. "Nathaniel bisa menembus data satelit sampai ke ruang tamu orang. Tapi dunia bawah itu bukan tempat yang bisa disentuh hukum atau teknologi. Dunia kayak gitu cuma bisa ditaklukin pakai cara mereka sendiri." Ia menoleh sedikit keluar jendela jet, lalu menambahkan pelan, "Kebetulan ayahku punya akses ke sana." Leonard hanya mengangguk pelan, tidak banyak kata. Hanya satu pemahaman yang menggantung di antara mereka. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Jet itu terus melaju membelah malam, membawa mereka pulang, lelah dan terluka. Hujan rintik-rintik turun membasahi genteng tua kontrakan itu. Udara lembab masuk melalui celah jendela yang sedikit terbuka. Di dalamnya, Alia bersandar di kursi rotan dengan selimut tipis yang menyelimuti kakinya. Tubuhnya masih lemah, tapi luka-luka luar sudah mulai sembuh. Burini duduk di sebelahnya, mengupas jeruk pelan sambil sesekali menatap wajah Alia. "Masih gak masuk akal ya, Nduk? Rasanya kayak mimpi. Kamu diculik, terus diselamatkan sama cowok-cowok cakep, kayak sinetron." Burini menggeleng, lalu menatap tajam. "Tapi tetap aja, mending ikut ke rumah Mas Leonard. Di sana aman, banyak satpamnya." Alia hanya menggeleng pelan. "Bu, kontrakan ini rumah aku. Aku tahu tiap suara genteng bunyi, tiap sudut yang bocor.
Justru tempat ini yang bikin aku ngerasa waras. Burini mendesah, tapi tidak memaksa lagi. Ia paham, Alia bukan tipe orang yang mudah goyah meski baru mengalami trauma. Tiba-tiba bel berbunyi. Pintu dibuka. Rafael berdiri di depan dengan gaya khasnya. Sweater putih longgar, tangan di saku, dan senyum setengah miring di bibirnya. Aku nyesel gak bawa pengawal buat nyulik kamu keluar dari sini. Tapi ya sudahlah, kamu kan lagi dalam proses pemulihan, katanya sambil masuk tanpa diundang seperti biasa. Alia tersenyum lemah. Kamu benar-benar muncul kayak di drama. Rafael duduk di pinggiran ranjang lipat, mengambil jeruk kupasan Burini tanpa izin dan memakannya satu. Namun suasana mendadak berubah ketika Alia menatapnya dalam. Soal wanita yang menuntut kamu tanggung jawab, itu beneran. Rafael terdiam sejenak, jemarinya memainkan kulit jeruk. Itu nggak sesederhana yang orang kira. Kami emang pernah dekat satu proyek, tapi waktu itu aku udah mundur dan tiba-tiba ya dia datang bawa kabar itu. Kamu tahu kenapa aku nggak lawan balik? Karena aku kasihan sama bayi itu. Kalau memang dia ada di dunia ini, aku cuma nggak mau dia ngalamin hal yang sama kayak aku. Dilahirkan dari hubungan yang gak pernah punya makna, dibesarkan tanpa ayah dan ibu yang gak tahu kemana. Alia menatap Rafael dan untuk pertama kalinya, wajah tengil pria itu terlihat rapuh. Hanya sebentar sebelum ia menutupi lagi dengan cengirannya. Tapi ya sudahlah, toh ayahku juga gak bakalan mau ngakuin itu cucunya. Sebelum suasana makin berat, tiba-tiba pintu terbuka. Nathaniel masuk tanpa suara, seperti biasa. Wajahnya datar, menoleh ke arah dua orang di ruang tamu. Rafael melirik jam tangannya lalu menyengir. Kau selalu muncul kayak dementor. Setengah jam lagi dan kau bakal ganggu adegan dewasa kami. Nathaniel hanya mendesah. Lalu dengan tenang membuka kantong kertas dan menyodorkan lemon tart ke Alia. Ini dari kafe, sepi tanpa kamu. Wajah Alia langsung berbinar, menerima makanan favoritnya dengan antusias seperti anak kecil yang diberi mainan baru. Lemon, kamu ingat? Nathaniel hanya mengangguk. Kamu selalu pesan ini tiap kamu marah ke pelanggan. Rafael tertawa kecil. Romantis banget. Harusnya kalian bikin duet. Kisah CEO datar dan gadis jeruk. Burini cuma bisa geleng-geleng melihat tiga manusia aneh yang entah kenapa bikin hidup Alia terasa lebih penuh warna. Langit Jakarta mendung. Angin lembut meniup tirai jendela kontrakan Leonard yang baru saja ia buka. Di meja dapur kecil, panci dan wajan berserakan. Leonard masih mengenakan kemeja kerja dengan lengan tergulung. Sibuk mengaduk nasi di wajan. Aromanya unik, gurih, tapi menyengat dengan sentuhan lemon yang cukup kuat. Alia, kamu harus coba ini. Aku yakin ini revolusi nasi goreng generasi baru. Seru Leonard dengan semangat tinggi. Matanya berbinar seperti anak kecil menemukan trik sulap. Alia masuk, masih dengan sweater longgarnya, rambut digulung asal-asalan. Kamu yakin itu aman untuk dimakan? Tentu saja. Aku udah eksperimen 3 kali loh. Kombinasi cabai rawit, kecap manis, dan perasan lemon. Sensasinya pedas, manis, dan segar. Alia duduk, menatap sepiring nasi goreng lemon yang mengepul di hadapannya. Ia menyendok satu suapan perlahan. Wajahnya berubah, kaget, bingung, dan sedikit trauma. Kamu yakin ini makanan manusia? Leonard mengangkat alisnya. Kenapa? Kamu suka lemon kan? Iya, tapi lemon di nasi goreng tuh kayak taruh es krim di sot buntut tahu. Leonard tertawa, tapi matanya sedikit khawatir. Alia tersenyum kecil, tetap menyuap lagi. Tapi makasih ya. Rasanya unik, kamu masak buat aku aja udah luar biasa. Leonard
mendadak senang luar biasa. Ia duduk di seberangnya, menatap penuh semangat. Next project, rendang pakai strawberry. No thanks. Di dalam ruang kerja yang penuh rak buku kulit dan lampu kuning temaram, Rafael berdiri menunduk di hadapan pria tua berkacamata emas, ayahnya. Suara ayahnya menggelegar, tapi ditahan. Kamu pikir dunia ini bisa kamu atur seperti acara gosip? Kau libatkan nama Pascal di depan musuh di negara asing. Rafael tidak menjawab. Wajahnya menunduk, tangan menggenggam erat di belakang. Kamu tahu, Rafael, kita tak bisa selamanya hidup di dua dunia. Dunia uang dan dunia bayangan. Cepat atau lambat, kau akan harus memilih. Hening sesaat. Rafael mengangkat wajahnya. Matanya penuh luka yang tak ditunjukkan sebelumnya. Aku memilih temanku. Ayahnya memandangnya dengan tajam, tapi tak melanjutkan. Langit orange kemerahan. Nathaniel duduk di bangku taman dengan seorang gadis kecil di sampingnya. Usianya sekitar 5 tahun. Rambut ikal dan wajah cantik yang bersinar seperti matahari sore. Gadis itu menggambar di buku sketsa dengan krayon warna-warni. Nathaniel menatapnya dengan senyuman tipis, namun lembut. Warnanya salah tuh, daun seharusnya hijau, bukan ungu. Ungu itu warna favoritku, Om. Daun pun boleh ungu. Nathaniel mendengus pelan, lalu berkata, logika yang aneh, tapi oke juga. Anak itu tertawa. Om, kamu lucu deh. Om kayak robot, tapi robot yang baik. Nathaniel tak menjawab, tapi pandangannya jauh menatap matahari yang mulai tenggelam. Ada keheningan yang hangat di wajahnya. 3 dunia berbeda, 3 hati dengan jalan masing-masing, tapi semua terhubung oleh satu titik. Alia, pusat dari dunia yang tak mereka sadari telah berubah. Lampu gantung kristal menggantung dengan elegan, menciptakan pantulan cahaya lembut di seluruh ruangan. Di hadapan meja kaca duduklah seorang wanita muda, artis yang sedang naik daun. Wajahnya pucat, riasannya nyaris luntur oleh gugup. Di seberangnya Rafael, duduk dengan posisi santai tapi matanya tajam dan serius. Tak lagi mengenakan topeng tengil seperti biasanya. Suasana sunyi, hanya suara detak jam dinding yang memecah keheningan. Kamu tahu sifatku. Rafael memulai dengan nada tegang. Aku nggak peduli orang mau bilang aku bajingan kayak playboy atau pria paling sembrono seantero Jakarta. Tapi satu hal yang aku nggak bisa toleransi adalah kebohongan yang nyeret orang-orang yang aku sayangi. Wanita itu menunduk, memainkan jari-jarinya dengan gelisah. Kamu dapat exposure luar biasa dari gosip ini. Popularitasmu naik, tawaran job kamu meledak. Tapi efeknya ke aku? Rafael berhenti sebentar, menatap lurus ke mata wanita itu. Ayahku murka, ibuku sakit-sakitan makin parah. Saham perusahaanku anjlok, investor menarik diri, dan aku harus duduk di ruangan ini sambil menahan diri buat nggak marah. Wanita itu mulai terisak, suaranya nyaris tak terdengar. Maaf, aku pikir kamu nggak akan peduli. Rafael menghela nafas panjang. Kali ini nada suaranya lebih datar, namun tetap dingin dan menekan. Kamu benar, aku nggak peduli tentang apa yang mereka omongin tentangku. Tapi aku peduli soal keadilan. Dan jika kamu masih keras kepala mempertahankan kebohongan ini, aku akan tempuh jalur hukum, tes DNA, dan setelah itu biar pengadilan yang bicara. Wanita itu mulai menangis terbuka. Tubuhnya gemetar, bahunya berguncang. Rafael berdiri menatap ke jendela yang menunjukkan pemandangan kota. Ia tak bicara untuk beberapa saat. Kemudian ia berbalik. Suaranya lebih tenang, nyaris lembut.
Tapi aku tahu kamu bukan penjahat. Kamu cuma tersesat. Jadi aku kasih jalan keluar. Aku akan kirim kamu ke Amerika. Kamu bisa mulai hidup baru di sana. Pendidikan, tempat tinggal, semuanya aku yang biayai. Kamu dan anakmu. Tapi syaratnya, kamu harus lepasin semua ini. Gosipnya, cerita bohongnya, biar semua kembali seperti semula. Wanita itu terdiam, hanya anggukan pelan yang terlihat di antara tangisnya. Rafael menatapnya sejenak, lalu berjalan pergi, meninggalkan ruangan dengan pintu yang tertutup perlahan di belakangnya. Deru koper ditarik terdengar samar. Nathaniel dengan setelan casual dan jaket gelap berjalan menuju pintu keberangkatan. Ia menoleh sebentar ke layar ponsel di tangannya. Ada satu chat yang belum terkirim. Ia menghapus, mengetik lagi hingga akhirnya dikirim. Alia, aku harus pergi ke Eropa. Ada sesuatu yang harus kuselesaikan. Kupikir ini akan memakan waktu berbulan-bulan. Aku nggak sempat pamit langsung, tapi jaga diri kamu baik-baik, oke? Kafe, iya, mungkin akan sepi tanpamu. Tapi aku yakin kamu akan selalu jadi nyawanya. Bahkan kalau kamu nggak di sana, sampai jumpa nanti. Nathaniel memandangi layar sebentar. Lalu ia memasukkan kembali ponsel ke sakunya dan melangkah ke arah boarding gate. Tatapannya kosong, tapi dalam, seolah ada beban besar yang ia bawa. Bukan hanya tugas, tapi mungkin juga perasaan yang belum sempat ia sampaikan. Dari jauh, suara panggilan boarding menggema. Nathaniel menghilang di antara penumpang lain, menapaki perjalanan yang akan membawanya lebih jauh dari yang ia kira, bukan hanya secara geografis, tapi juga secara emosi.